Bagaimana menelusuri aliran dana pungli 4 miliar rupiah di rutan KPK? Kita bahas bersama mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Selamat petang Pak Yunus. Terima kasih sudah bersama Kompas Petang. Jadi Pak Yunus, ya, sekarang ini KPK sudah melibatkan PPATK ya untuk menelisik aliran dana pungli begitu. Kalau Anda melihat sebagai mantan Ketua PPATK, ini hal yang mudah untuk ditelusuri? Jadi kalau ditanya mudah apa enggak, kalau dia transaksinya melalui sistem perbankan, itu mudah sekali. Karena PPATK memiliki rekening semua warga negara Indonesia ada di PPATK. Ya. Jadi kalau udah tahu namanya siapa, kalau dia suap penyuap ataupun pemerasannya melalui transaksi rekening, itu mudah sekali. Oke. Yang susah adalah kalau transaksi itu tunai. Karena tunai itu tersebut aset tanpa nama, anonymous asset type. Ya. Tunai itu tidak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada namanya, tidak ada paper trailnya, itu jauh lebih susah. Oke, ini kan disebutnya ada. Mudah. Ya, kalau ini kan disebutnya ada via transfer juga, berarti itu artinya mudah. Harus dimulai dari mana begitu biasanya Pak Yunus? Jadi harus dimulai dari mana? Pertama ya sudah tentu dilaporkan dulu ya. Sebenarnya ini tindak pidana umum sebenarnya. Pertama ada tindakan asusila, kedua adanya pemerasan. Ini masuk tindak pidana umum. Oke. Kalau di dalam tindak pidana ini ada hasil kejahatannya, kemudian hasilnya disembunyikan, disamarkan asal usulnya, mungkin melahirkan TPPU. Oke. Dan jumlahnya memang ada sekitar 4 sampai 6 miliar yang saya dengar. Iya. Nah setelah ada laporan itu, KPK ataupun penyidik pidana umum yang menangani ini bisa meminta kalau Anda menyebut pidana umum di KPK saja tidak bisa begitu atau bagaimana? KPK nggak bisa menyidik tindak pidana asusila, sama tidak pidana katakanlah pemerasan ini oleh bawahannya, karena KPK kan ada keterbatasan menyangkut penyelenggara negara, jumlahnya biasa besar, kemudian menarik perhatian umum. Ya mungkin untuk pemerasannya yang jumlahnya cukup besar mungkin masih oke. Tapi kalau asusilanya KPK nggak bisa periksa. Itu tindak pidana umum itu sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya transaksi ini benar ada begitu Pak, ini bisa juga dibekukan misalnya dilakukan follow the money juga begitu? PPATK walaupun belum sampai ke penyidikan, sesuai dengan pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang 8 2010 bisa menunda sementara transaksi mereka itu, para tersangka itu, karena diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, itu bisa sekali ya. Nah setelah itu PPATK bisa menyampaikan kepada penyidik, ya penyidiknya harusnya penyidik tindak pidana umum dalam hal ini kepolisian. Oke.